Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 1 dini hari di rumah dinasnya. Penangkapan Nurdin Abdullah ini jelas sangat mengagetkan publik karena Nurdin Abdullah dianggap sebagai orang yang memiliki banyak prestasi baik di dunia akademik maupun di dunia birokrasi. Penangkapan ini juga sudah jelas mencoreng dua wajah, yaitu wajah akademik maupun wajah birokrasi di Indonesia. Tapi terlebih dahulu, mari kita lihat apa-apa saja prestasi Nurdin Abdullah selama bergelut di dunia akademik. Nurdin Abdullah adalah bupati pertama di Indonesia yang bergelar profesor. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Pertanian dan Kehutanan di Universitas Hasanuddin pada tahun 1986 dan menyelesaikan studi S2 Master of Agriculture di Universitas Fushu, Jepang pada tahun 1991. Di universitas yang sama di Jepang, ia pun menyelesaikan studi S3 Doctor of Agriculture pada tahun 1994. Nurdin Abdullah dikenal sebagai seorang akademisi dan pernah menempati beberapa jabatan struktural di universitas maupun di perusahaan swasta dan Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar. Selain itu, Nurdin Abdullah pernah dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Nah, dengan prestasi dunia akademik ini dan fakta yang kita lihat hari ini tentang penangkapan Profesor Nurdin Abdullah atau Gubernur Sulawesi Selatan, ini sangat jelas mencoreng dunia akademik di Indonesia. Salah satu jalan untuk melakukan perbaikan di masyarakat atau dunia sosial adalah melalui jalur pendidikan, utamanya di perguruan tinggi. Namun dengan sejumlah prestasi akademik yang ada pada Prof. Nurdin, justru kita merasa kecewa dan mempertanyakan tentang peran dunia akademik dalam perbaikan masyarakat. Hal ini adalah sebuah realita bahwa prestasi dunia akademik dengan berbagai penghargaan tidak semerta-merta menjadikan seorang sama ketika memasuki dunia birokrasi atau politik. Apa yang kita lihat pada Prof. Nurdin sudah jelas mencoreng nama baik dunia akademik. Selanjutnya, wajah kedua yang juga tercoreng karena penangkapan Prof. Nurdin pada kasus korupsi adalah wajah dunia politik dan birokrasi di Indonesia. Terlebih dahulu kita lihat beberapa prestasi politik dan birokrasi Profesor Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah menjadi Bupati Bantaeng selama 2 periode, yakni pada tahun 2008 sampai tahun 2013 dan pada periode ketiga dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dan pada akhirnya menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Di antara penghargaannya adalah People of the Year tahun 2012 dari Harian Seputar Indonesia dan mendapatkan Piala Adipura 4 tahun berturut-turut. Pada Mei tahun 2015, Nurdin Abdullah menerima penghargaan dari Surat Kabar Republika bersama 3 pejabat daerah lainnya. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2016, ia mendapat anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terakhir adalah peraih Satya Lencana dari Presiden RI bidang pertanian ini memilih dunia politik dan mengabdi kepada masyarakat sebagai Bupati Bantaeng 2 periode berturut-turut hingga tahun 2018. 2 penghargaan paling menonjol adalah penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award atau BHACA pada tahun 2017. Selain itu, dia juga pernah mendapat penghargaan piagam dan medali dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap kepedulian pengelolaan dan pengembangan kantin kejujuran di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2010.
Dengan background akademik dan sejumlah prestasi yang diraihnya, tentu ada harapan besar kepada Prof. Nurdin Abdullah untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan yang dipimpinnya sebagai gubernur. Namun hal itu hanya tinggal menjadi harapan semata setelah dia ditangkap KPK melalui OTT. Pada dasarnya, Prof. Nurdin Abdullah adalah seorang pemimpin yang baik. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang didapatnya. Namun, mungkin saja iklim sistem pemerintahan dan politik di Indonesia memaksa dia untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang pada akhirnya menjerat dirinya sendiri. Menanggapi berbagai prestasi Prof. Nurdin, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi, karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minusnya integritas. Selain itu, kata Bivitri Savitri, pakar hukum tata negara yang juga juri BHACA Award tahun 2017 mengatakan, sistem birokrasi tertutup di pemerintahan daerah menyebabkan pengambilan keputusan seperti proyek infrastruktur dan perizinan rawan praktik korupsi. Nah, ternyata di balik berbagai prestasi Prof. Nurdin Abdullah, baik itu di dunia akademik, birokrasi, politik, itu ternyata tidak menjamin seseorang bisa berprestasi pula untuk menghindari yang namanya korupsi. Hari ini kita melihat dua wajah akademik, wajah politik, itu justru tercoreng dengan penangkapan Prof. Nurdin Abdullah. Sehingga kita melihat bagaimanakah sistem yang terjadi di negara ini. Mungkinkah kita masih berharap pada dunia akademik dapat melakukan perbaikan sosial, dan mungkinkah juga kita bisa berharap bahwa kemudian sistem politik di negara ini maupun birokrasi itu juga bisa memperbaiki sistem negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saya kira itulah analisis kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam.